operasi matriksnya. Nah, ini contoh misalnya ini eliminasi ya, umum ya. Kita tinggal masukkan aja ini. Kalau ya, biasanya kan kita langsung kita lihat ini ya. Kalau dulu kan kalau Anda belajar ini kan eliminasinya dilihat mana yang ini yang mau dihilangkan. Jadi kita lihat di sini kita mau cari X1 dulu ya. Kita mau hilangkan X1 atau mau hilangkan X2. Di sini contohnya X2 mau hilangkan dengan dikalikan ya baris kedua dengan sehingga ini ya kalau di bab penjumlahan ya ini metode general ya, tidak disebut untuk apa ini memang bisa digunakan ya untuk materi untuk persamaan sistem persamaan linear ya mungkin hanya 2 persamaan linearnya ya. Nah, kemudian saya lanjut saja ya, kita lihat. Nah, pernah saya jelaskan tentang eliminasi Gauss sama ya, naive Gauss elimination method tuh sama dengan eliminasi Gauss juga ya. Ada yang baik sebagian hukum mengatakan naive, ada yang katakan Gauss elimination juga saja ya. Jadi secara umum ini sama ya. Nah, dengan inilah metode-metode yang di memorik digunakan. Ya. Ini saya pikir kita sudah pernah bahas. Ya. Saya hanya cepat saja di sini, ya, karena sudah pernah kita bahas. Ya. Nah, ini contohnya, ya, Anda juga saya pikir sudah paham nih ya, sudah tahu. Cuma di sini kita perlu langkah ini ya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat suatu aplikasi perhitungan matriks ya, tidak perlu back substitution lagi, ya. Langsung dicari, langsung dapat hasilnya, ya. Kan itu, ya. Karena nanti perlunya di mana nanti waktu kita mencari penyelesaian untuk sistem persamaan non-linear. Ya. Nah itu. Ya. Itu yang perlu nantinya. Tapi ini untuk awalnya, ya, kita perlu tahu dia ya, Gauss elimination ini. Nah ini sudut-sudutnya ini ya. Ini kalian nanti akan praktikum sampai mana praktikum? Baru metode biseksi, Pak. Ini lagi mau metode biseksi, terus regula falsi ada di ini. Belum, Pak, regula falsi. Nah, nanti minta aja regula falsi karena kalau di metode tertutup itu regula falsi lebih inilah lebih mendekati lah untuk perhitungan-perhitungan lebih akurat sedikit ya. Cuma bisa untuk membandingkan saja nanti. Ya. Kemudian ini ada 2 hal ya di sini kalau kita bicara eliminasi Gauss ya. Kita pertama operasi matriksnya, kemudian ada ya. Nah ini pseudocode ya. Pseudocode ini ya Anda bisa juga tinggal terjemahkan saja ke dalam bahasa pemrograman. Kalau di sini contoh di slide ini itu diimplementasi di C. Memang karena dulunya memang dia pakai bahasa C kita buat untuk numerik ini ya. Tapi sekarang selama Java ini sudah capable ya, sudah lebih bagus ya, bisa kita gunakan Java karena ya ujung-ujungnya kita kan berbicara berbasis web ya, berbasis web bukan standalone lagi ya, sehingga kita banyak menggunakan Java atau ya Python lah ya. Mungkin kalau kalian yang suka Python bisa juga coba dengan Python ya, tidak ada masalah juga. Ya. Nah ini kita menghitung berapa faktor yang
berapa lama increase dia ini ya, BO-nya ini, waktunya berapa kali kita evaluasi. Nah, kalian ya di sini ini kalian harus tahu ya. N-nya berapa lama, berapa persen ya. Jadi ini untuk melihat apa aplikasi yang kalian buat itu memang tidak memakan memori dan waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi bisa dihitung ya. Nah, ini kita bicara pivoting ya. Nah, dalam eliminasi ghost ya, division by zero, berarti pembagi dengan 0 itu akan terjadi ya jika ada elemen pivotnya itu 0 ya. Ya. Jadi ini bisa jadi ya karena selama proses eliminasi ya. Jadi ini harus kita lihat bagaimana caranya ya. Nah, kalau ada pivoting digunakan untuk mencegah masalah ini ya, jangan sampai ada 0 ya. Jadi kita biasa ya, dalam aturannya menukar baris ya, dan kolom ya, pada setiap langkah untuk koefisien yang lebih besar yang magnitudenya pada diagonal. Ya, jadi dilihat ya mana yang paling besar digeser ya, ditukar ya. Nanti kita bisa lihat ya, bagaimana perlakuan jika terjadi division by zero misalnya. Jadi kalau parsial, kalau pivoting yang secara keseluruh itu baris dan kolom ya. Kalau parsial pivoting itu hanya baris saja yang ditukar ya. Kalau complete pivoting itu baris dan kolom dilihat ya, bisa digeser. Dan ini ya, ini jarang memang untuk kasus-kasus ini jarang digunakan ya. Kalau untuk complete pivoting, tapi biasa digunakan memang partial pivoting. Partial pivoting adalah hanya baris ya yang ditukar. Ini sebelumnya pernah tahu masalah ini? Karena nanti kalau Anda buat ada suatu permasalahan sistem linear untuk menyelesaikan persamaan sistem linear, kalau program Anda, aplikasi Anda tidak mengakomodir ini, ya bisa hasilnya tidak bisa didapat ya, karena division by zero. Maknanya division by zero ya error akhirnya ya, tidak bisa bukan tidak atau error atau infinite ya. Nah, ini contohnya ya pivoting. Nah, kalau kita bicara kita menggunakan partial pivoting ya. Jadi kita lihat di sini ya. Anda lihat ya, di sini 0 ya. Jadi tadi disarankan ya boleh aja Anda tukar baris kedua ke pertama, tapi disarankan tadi dicari yang paling besar di antara 3 baris ini. Yaitu berarti baris ke-4 ya. Baris ke-4 ditukar ya. Ini ke sini, ini ke sini ya. Jadi ditukar ya. Kemudian setelah ditukar baru diproses ini ya. Nah, ini bagaimana Anda dibuat programnya. Begitu dia baca, kadang-kadang kan kita tidak tahu nih, ada dia baca data dari mesin lain ya. Bentuk matriksnya seperti ini, bagaimana dia hitung ya, untuk mencari solusi. Nah, kalau sampai di sini, saya pikir kalau sudah terbentuk sini, ini sudah seperti biasa ya, eliminasi ghost ya.
Nah, kemudian kita lanjutkan, nah kita lihat hasilnya ya. Ya, karena ini masih pakai eliminasi Gauss, kita harus melakukan substitusi balik ya, untuk mendapat nilai X1 ya, dari X4, X2, X1. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Nah, ini sebenarnya di buku ada juga ini ya, di buku-buku yang 2 buku itu ada tentang ini. Ya. Ini sambil yang tadi yang saya kasih soal-soal itu sambil nilai juga bagi yang menjawab, bisa menjawab ya, saya akan kasih nilai ya untuk jaga-jaga kalau kurang-kurang di mana-mana nanti di kuis misalnya kurang atau secara keseluruhan kurang, bisa saya ada alasan saya untuk menambahkan bagi yang hari-hari dia ada menjawab ya, walaupun tidak benar 100%, tapi sudah mendekati benar, itu saya akan catat namanya ya. Nah, karena saya berprinsip ujian itu belum tentu, kadang-kadang yang pintar sekali dalam keadaan sakit kurang sehat ya, tidak fokus ya bisa jatuh juga nilainya ya. Makanya saya kombinasikan kali ini dengan hari-hari. Oke, saya lanjutkan, nanti ada soal lain lagi ya, kita coba diskusi lagi. Nah, ini saya lanjutkan ini. Ya, ini masalah skala juga ya. Kita buat skala. Anda buat peta gitu juga, apa skalanya berapa ya, apa 10, apa skalanya. Karena ini juga ada sistem ya, begitu kita besarkan skalanya, dia sudah bisa kita ini ya, kita cari solusinya gitu. Tapi kalau skalanya masih kecil dia ya, ini contohnya ini ya. Jadi ini begitu kita jadikan ini, bisa jadi dia sudah bisa kita proses ya. Nah, jadi yang saya katakan tadi, kita bisa ngakalin ya. Jadi menormalisasi ya persamaan. Kalau di mana-mana kan kita harus normalisasi dulu ya sistem tersebut, baru bisa kita mencari solusinya. Ya. Jadi Anda bisa lihat ya, ini yang pertama, ini ya. Sedangkan ini, ya. Padahal kalau kita lihat cuma beda ini dikali 10. Ya. Tapi kita bisa, ini bisa mendekati 0 ya. Ini sudah. Nah, ini kita skala dengan partial pivoting ya. Nah, jadi kalau kita, ini bisa kita hitung eksak hasil yang sebenarnya adalah ini ya. Nah, tapi coba kita ini ya, tidak perlu pivoting ya. Nah, jadi ini oke, ini salah ya. Ini tanpa pivoting ya. Kemudian skala ya, jadikan skala ya. Akhirnya ini oke, karena ini kan ya, karena ini hasil eksaknya ya. Ini yang kita menggunakan pendekatan numerik ya. Pasti ada errornya ya. Ini ya.
Ini saya rasa dua belakang ya errornya tapi kecil sekali ya kalau kita lihat. Ini cara istilahnya apa, seni ya, seni dalam menyelesaikan sistem linear dengan menggunakan matriks ya. Jadi seni mengolah matriks ini sendiri bagaimana ya, mengolah sistem ya. Saya selalu katakan bahwa bukan hanya di kimia ada katalis, tapi di sistem perhitungan juga ada katalis ya, yang dia tidak bereaksi sebenarnya ya, tapi dia mempercepat perhitungan ya. Nah, supaya mempermudah perhitungan ya, sehingga digunakanlah katalis-katalis tadi ya, paling berkalian dengan bilangan besar ya, itu sebagai katalis ya. Anda bisa lihat sendiri di sini ya. Ini kita pakai katalis ya. Hasilnya sama juga ya, pasti paling ada beda-beda dikit ya. Nah, begitu juga dalam pemrograman ya, Anda harus punya seni juga. Program itu seni juga, programmer itu orang seni ya. Kadang-kadang kalau kita tidak punya seni ya hasilnya itu tidak maksimal. Maksudnya dalam arti ya, coding kita itu waktu kita mau lihat kembali kita sendiri bingung ya. Tapi kalau kita ada seni, kita bisa meletakkan ya, atau kita buat apakah objek orientednya, kita lihat di mana yang harus dikelompokkan ya. Nah, ini seni juga ya. Nah, kemudian perhitungan-perhitungan seperti ini ada tersendiri dia, sehingga kalau Anda suatu saat ada lagi pekerjaan yang membutuhkan prosedur atau fungsi yang sama, Anda tinggal pakai saja, tinggal pindahkan saja. Tetapi kalau Anda buat terus satu dur semua program, ya bingung nanti kalau ada trouble, ya bingung ya. Terus kalau Anda butuh metode itu untuk dipakai di tempat lain, bingung juga Anda carinya. Ya. Nah, kemudian terutama kalau orang lain mau mengembangkan lagi, itu tambah bingung lagi. Ya. Saya selalu katakan ke mahasiswa, coba program itu dibuat beraturan ya. Pertama menggunakan algoritma dulu ya. Dari algoritma itu kita bisa tahu apakah ini kita jadikan prosedur atau fungsi ya. Nah, kemudian baru kita proses berikutnya ya. Ya, mungkin ada yang belajar, nanti ada yang metode-metode pengembang aplikasi dengan Scrum, itu udah lain cerita lagi ya. Nah, ini dengan skala partial probability. Jadi bisa dilihat ya. Kita start kan the largest coefficient diminta ya. Kita tidak melihat nilai negatif atau positif ya di sini. Tapi yang kita lihat angkanya lebih besar ya. Ya, skala partial SV ya, skala partial pivoting ya, skala vektornya. Jadi kita lihat di sini, di baris pertama adalah ini ya, di baris kedua adalah ini ya, di baris ketiga ini. Ya, ini menjadi ya di baris ketiga ini, baris keempat ini ya, di dalam satu baris. Yang koefisien yang matrik koefisien saja dilihat ya. Nah, kalau augmentednya kan ini augmented matrix nih. Ya, ini kalau ini kan koefisien matriks ya. Yang dilihat adalah di matriks koefisiennya saja. Jadi ini ya yang bisa dilihat yang paling besar adalah 18, jadi sehingga jadi 6, 18, 13 kita tukar dia ya.
Kemudian kita cari ya. Tapi kalau lain sama seperti biasa ya. Kemudian tukar lagi 18 ini sudah dicari hasilnya dua ini. Kemudian tukar ya antara 14 dengan 12 ya. Kita naikkan 12, 14 selesai ke bawah dan seterusnya ya, sampai mendapatkan hasil ya. Ini untuk menghindari terjadinya error determinannya tidak bisa kita cari ya dengan cara skala pivoting ini ya. Ini skala vektornya kita buat 6. Ini ill condition ya. Kondisi yang tidak sehat yang mendekati 0 tadi, saya pikir sudah nanti Anda bisa lebih dalam lagi ya, coba dipelajari, dibaca di buku ada yang condition. Ini nanti kita pelajari tentang LU minggu depan yang betul detail LU-nya dan beberapa soal ya. Nah, ini sekarang Ghost Jordan ya, Ghost Saddle kemarin ada. Ya. Nanti ada Ghost Saddle juga ya. Nah, bedanya apa antara Ghost Jordan dengan eliminasi Ghost kira-kira? Eliminasi mundurnya diganti sama substitusi mundurnya diganti sama eliminasi Pak kok di Ghost Jordan. Ya, jadi dia tidak ada lagi ya, substitusinya nggak ada lagi ya. Tidak perlu lagi ini ya. No need. Ya. Jadi kita langsung dapat hasilnya ya, X1, X2, X3. Jadi tidak kita lihat perlu di pivoting atau tidak. Ini tidak perlu pivoting, ini diperlukan. Jadi kita lanjutkan saja. Ya. Ini inverse dengan Ghost Jordan, ya, dengan Ghost Jordan. Ya. Waktu kita melakukan kasino segitiga, ya. Nah, ini segitiga. Karena ini kan ya, jadi seperti ini ya. Jadi matrik apa identitas dia ya. Nah, ini bisa jadi identitas, kemudian ini ada inverse ya. Jadi ini dasar nanti untuk kita cari LU ya. Nanti mau dibaca lagi lah ya tentang dekomposisi LU. Supaya pas masuk minggu depan sudah bisa paham sedikit minimal tinggal kita ini aja, kita diskusikan. Nah, ini kalau Ghost Saddle ya. Nah, ini udah metode iteratif ya. Kita bisa menggunakan, ini sudah ya kemarin yang beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang sistem persamaan linear, bagaimana menyelesaikannya. Ya. Nah, ini sistem persamaan linear. Ya. Jadi kalau kita pakai Ghost Saddle method, dia pakai iterasi berulang-ulang ya, sampai ya bicara iterasi juga errornya berapa ya. Kita harus pastikan errornya ya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh untuk Ghost Saddle. Jadi kita lihat ya. Kalau kita bicara Ghost Saddle method, ini kita ketahui dulu ya. Nah, ini kita inisiasi awal ya. Kalau Anda buat program ini inisiasi awal nih, ya ini dia. Ya. Tetapi di sini begitu di perhitungan ya, iterasi pertama ya. Jadi iterasi pertama ini pakai yang ini ya. Karena belum tahu kita pakai yang 0, berarti pakai 0 ya. Itu dapat. Begitu sudah dapat X1 ya, untuk yang kedua ini ya, ini udah pakai X1, X3-nya masih 0. Ya, untuk cari X3 karena X2-nya sudah dapat,
dan seterusnya nih ya. Sampai ini contohnya sampai instansi kelima ya. Jadi ini langsung berulang-ulang terus ya. Nanti Anda akan buat program ini juga. Ya. Nah, beda dengan Jacobi ya. Kalau kira-kira bedanya apa kalau Anda lihat? Ini Jacobian ya. Apa beda dengan Gauss Seidel tadi? Kalau Gauss Seidel tadi, X1-nya tuh dimasukin ke X2, baru X2-nya ke X3. Kalau yang ini dari titik awalnya apa? Nah, jadi satu set dia ya. Ya. Satu set dia, X1, X2, X3 itu dia ya, dimasukkan ini. Nanti dapat X1 ini masukkan ke sini ya. Anda bayangkan ya, mungkin untuk kasus tertentu bisa jadi lebih cepat ya, tapi untuk kasus ini kita lihat yang sama ya. Dia sampai ke iterasi ke 8, yang tadi sampai ke 5 ya. Sudah dapat ya. Jadi ini ya, jadi ini mungkin ada kasus-kasus tertentu yang bisa gunakan ini. Ini kenapa mati ya? Masih hidup? Masih dengar saya nih? Masih, Pak. Tapi yang satu udah hilang ya? Kenapa bisa ini ya? Connect lagi nggak ya? Masih ini ya? Ini